ego. Ego ini bagian struktur kepribadian. Yang penting juga ada 3, id, ego, dan super ego. Tadi id itu berupa semua keinginan, naluri libidinal, naluri yang instinktif, naluri-naluri biologis pada diri manusia yang itu bersumber dari internal atau inner world seseorang, dunia dalam seseorang gitu. Bukan dunia dalam berita ya. Nah, kita beralih ke ego ya. Ego ini bagian dalam struktur kepribadian manusia. Kalau tadi ego itu lebih ke unsur biologis seseorang, dipengaruhi unsur biologisnya. Nah, ego ini dipengaruhi unsur psikologis seseorang. Ya, ego lah yang menjembatani antara id dengan dunia eksternal. Jadi id itu kebutuhan mendasar di dalam diri seseorang. Setiap orang punya id ya. Yang kemudian kebutuhan tadi mendesak untuk dipenuhi. Nah, pemenuhannya itu dikontrol oleh yang namanya ego. Ego inilah yang mengatur, memerintah, mengontrol bagaimana id dipuaskan atau dipenuhi. Apakah id itu akan dipenuhi, apakah id itu akan tidak dipenuhi. Kalau id itu dipenuhi, bagaimana caranya? Itu diatur oleh ego. Kemudian id yang tidak dipenuhi lalu diapakan? Ditekan, diredam. Nah, kalau menekan id, ego yang akan melakukannya. Yang menekan meredam id, ego juga yang akan melakukannya. Nanti id ini akan jadinya gimana? Biasanya oleh ego diatur, dicarikan saluran untuk keluar. Jadi supaya id ini tidak meluap-luap, meledak-ledak, labil, maka ego lah yang mengatur bagaimana id ini dipenuhi. Dicarikan saluran-saluran yang lebih appropriate dengan atau lebih proper dengan dunia eksternalnya. Sehingga ego inilah yang akan melihat apakah id itu mungkin untuk dipenuhi atau tidak berdasarkan external world, dunia realitas. Misalnya saya ingin memukuli teman saya karena dia menyebalkan, mengesalkan. Tetapi nanti kalau saya memukuli teman saya, maka saya mungkin dituntut, mungkin juga saya dianggap ya, muncul stigma bahwa saya ini orang jahat. Dan saya tidak mau di stigma seperti itu. Akhirnya jadi realitas tidak memungkinkan untuk saya memenuhi keinginan saya untuk memukul. Jadi oleh ego saya, keinginan saya untuk memukul bagaimana? Kan saya sedang sangat kesal, saya sedang sangat marah sekali. Nah, ego bisa saja membuat penyaluran itu dengan bentuk-bentuk aktivitas yang lain. Misalnya, saya sedang marah, jadi saya akan mukul tembok. Mungkin saya mukul tembok dengan barang atau sesuatu yang tidak melukai orang lain. Kan tembok nggak mungkin terluka ya. Atau saya misalnya kekesalan itu dilampiaskan dengan makan yang banyak. Atau saya meneriaki boneka. Nah, boneka kan sebagai jadi saya lampiaskan ke boneka misalnya. Jadi boneka ini saya anggap teman saya yang nyebelin. Jadi saya ngomel-ngomelnya saya boneka. Kan itu tidak memberikan resiko kepada saya, tetapi id saya untuk marah-marah tadi sudah tersalurkan. Jadi ego yang akan mengatur bagaimana id ini disalurkan, dipenuhi atau tidak. Kalau tidak dipenuhi diapakan, kalau dipenuhi dengan cara apa, misalnya begitu. Karena apa? Ego inilah yang mengatur, dan ego yang tahu bahwa tidak semua id itu akan dipuaskan atau dipenuhi. Tidak semua id, karena tidak mungkin misalnya. Atau
saya sangat marah kepada teman saya, tapi jadi saya pengen kabur ke planet Pluto misalnya. Tapi kan saya nggak mungkin pergi ke Pluto beneran. Hanya saya tidak mungkin pergi ke sana karena tempat itu tidak mungkin dijangkau. Nah, misalnya, jadi bagaimana cara saya? Mungkin saya lebih mengurung diri misalnya. Saya mogok nggak pengen ditemui siapa-siapa misalnya. Jadi wujud pelampiasannya diekspresikan dalam bentuk yang berbeda. Nah, kalau di misalnya kalau di remaja misalnya kelebihan energinya disalurkan ke olahraga misalnya. Jadi yang agresif misalnya diarahkan untuk olahraga tertentu yang disukai, basket lah misalnya, atau futsal, atau yang dia bisa mengekspresikan agresivitasnya dengan cara yang lebih baik tanpa menimbulkan kerusakan atau dampak-dampak yang lebih buruk lainnya yang sebetulnya bisa dihindari. Itu ego. Jadi ego ini unsur kepribadian, unsur psikologis seseorang dalam struktur kepribadian seseorang. Itu jadi karakternya, kalau it tadi itu sangat kekanak-kanakan, tidak mau tahu, pokoknya pleasure hunter, pokoknya pengejar kesenangan. Ya, ego ini lebih kalem. Karakternya yang paling dominan adalah rasional dan logis. Jadi untuk menilai inner world, jadi it tadi itu inner world kita, ya, untuk memperkirakan apakah inner world kita ini perlu difasilitasi atau tidak, ego yang akan melihat apakah di realitasnya hal itu mungkin atau tidak. Kalau saya sedang kesal dan saya pengen saat ini juga pergi ke Italia misalnya gitu, tapi saya punya fasilitas untuk pergi ke sana, ya sudah, saya akan pergi. Misalnya saya punya jet pribadi misalnya yang bisa terbang kapanpun, saya punya fasilitas untuk itu, ya saya sangat kesal sekali, ya sudah, sekarang saya mau pergi ke Italia, yuk berangkat. Karena fasilitasnya memang ada. Artinya ego kita menemukan caranya untuk bisa memfasilitasi it ini. Tetapi ketika realitasnya tidak memungkinkan, kalau kamu ke Italia itu harus urus visa, harus urus paspor, kemudian persiapan itinerary-nya misalnya. Nggak mungkin orang, aku pengen pergi ke Italia, terus tiba-tiba seperti kita pengen pergi keluar kota sebelah misalnya. Kan tidak semudah itu. Akhirnya it perlu difasilitasi oleh ego dengan mencarikan penyaluran dalam bentuk yang lebih yang bentuknya yang lain, tapi cukup untuk melampiaskan. Seperti itu ego, ya. Jadi intelijensi, ya, logika, rasionalitas itu memang sangat penting untuk dimiliki oleh ego. Dan ini nanti ego juga yang akan membedakan, ya, realitas inner world kita itu bisa ketemu nggak dengan realitas. Jangan-jangan kita berimajinasi saja, tetapi realitasnya tidak mungkin dilakukan. Jadi ego ini yang akan melakukan yang namanya dialektika atau negosiasi, ya, negosiasi antara inner world seseorang dengan external world. Jadi dunia inner world seseorang tadi dengan realitas yang dia miliki, apakah bisa, ya. Nah, ini kalau ternyata tidak bisa, maka nanti ego akan mencari strategi yang lain, misalnya dengan melalui bentuk-bentuk yang defense mechanism misalnya, bisa jadi. Nah, 3 fungsi ego punya 3 fungsi. Yang pertama adalah reality testing, menguji realitas. Apakah realitas ini cukup bisa memungkinkan untuk memenuhi it. Jika ternyata realitas ini tidak bisa, maka ego yang akan mengatur bagaimana penyaluran it. Dan reality testing ini adalah kemampuan yang utama, ya. Apakah karena dari realitas ini
kemampuan membaca realitas atau reality testing ini akan membantu seseorang untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi kalau saya tidak mungkin melakukan adaptasi ini, terus bagaimana? Alternatifnya apa? Kalau satu cara nggak bisa, pakai cara yang lain. Seperti itu. Jadi kepribadian yang sehat cenderungnya mampu menyesuaikan diri, bisa mempertemukan antara keinginan dengan realita. Nah, jika tidak bisa, maka pilihannya apa? Seperti itu. Jadi tidak, pokoknya sekarang aku mau di kos yang ada TV-nya, ada internetnya, ada ini, dan harganya murah. Ada nggak sih kayak gitu? Wah, ya itu ngekos di rumah sendiri namanya ya, kalau mau seperti itu. Murah, ada fasilitasnya komplit misalnya, karena di mana-mana orang ngekos itu biasanya fasilitasnya sesuai dengan harganya itu ya. Dan kalau orang kemampuan adaptasinya, negosiasi antara keinginan dengan realitasnya tadi sulit untuk mempertemukan, maka di situ ada indikasi di mana seseorang itu kepribadiannya tidak sehat, gitu ya. Ya, jadi orang yang kepribadiannya tidak sehat biasanya ya, atau menunjukkan simptom patologi, biasanya reality testingnya menurun atau rendah. Itu kalau tadi yang pertama fungsi utamanya ego adalah reality testing. Fungsi yang kedua adalah membangun identitas atau fondasi kepribadian. Jadi identitas ini pengalaman masa kecil ya. Pengalaman masa kecil ini menentukan atau mempengaruhi identitas yang dibentuk oleh seseorang. Ini dari orang tua, pengasuhan, untuk untuk seseorang membentuk I version dan not me version. Ini aku dan ini bukan aku. Jadi ini menjadi fondasi kepribadian, di mana jika orang mampu membuat identitasnya kuat, maka dia akan mempunyai kepribadian yang kuat juga. Begitu juga sebaliknya. Ketika orang identitasnya lemah, gampang roboh ya, maka dia mempunyai identitas yang lemah atau rapuh ya, karena dia gampang terombang-ambing, gampang termakan orang lain, mudah labil. Nah, itu contohnya yang tidak kokoh. Sementara kepribadian yang kuat ya, itu dibangun dari ego yang kuat juga. Semakin kuat semakin baik. Jadi ego itu kayak punya filter gitu loh, punya filter. Apakah ini baik, apakah ini sesuai denganku, apakah ini baik untukku, nah apakah ini buruk untukku, dan nanti dari situ dia akan punya sikap. Jadi penguatan identitas itu penting ya. Nah, identitas itu biasanya dibentuk dari interaksi dengan orang-orang vital dalam kehidupan individu. Nah, orang-orang ini siapa? Yang pertama adalah orang tua, yang kedua adalah biasanya saudara sekandung. Nah, kalau interaksi dengan orang tuanya bagus, akan tercipta, termasuk dengan saudaranya yang bagus ya, itu akan tercipta identitas yang kuat. Jadi pembentukan di keluarga, interaksi di keluarga itu sangat penting, karena itu membentuk identitas seseorang. Nanti ketika dia berinteraksi dengan di luar keluarganya, dia akan membawa identitasnya yang sudah terbentuk tadi. Seperti itu. Ketika ini di keluarga tidak terbentuk dengan baik, rapuh, maka dia nanti ketika keluar dari rumah, dia menjadi pribadi yang rapuh. Mungkin mudah dibohongi, mudah terbawa teman, kemudian mudah dipengaruhi, misalnya seperti itu, karena identitasnya yang lemah ya. Ada karena nantinya individu itu akan, ketika membentuk identitas itu akan membentuk yang namanya boundaries atau batasan-batasan. Oh, aku bisa menoleransi ini dan itu tidak, bisa memilih seperti itu, dan itu terciptanya di keluarga itu ya. Kemudian yang ketiga
adalah fungsi ego yang ketiga adalah defense mechanism. Defense mechanism ini sebenarnya mekanisme pertahanan diri. Mekanisme pertahanan diri ini sebetulnya mekanisme pertahanan diri ini biasanya dibangun ketika masa bayi. Ya, terbentuknya yang paling kecil ya. Dibentuknya mulai ketika seorang anak itu merasakan enaknya di dalam kandungan. Kalau bayi di dalam kandungan itu kan kalau makan nggak usah makan. Begitu lapar nanti secara otomatis makanan masuk dari tubuh ibu. Begitu terus. Jadi janin itu tidak butuh effort tertentu, nggak perlu ngunyah, nggak perlu makan, nggak perlu mengunyah, menelan, tidak, ya effortless lah. Makan itu paling enak ya janin, effortless. Dia merasa lapar gitu ya, secara otomatis makanan dari tubuh ibu masuk ke plasenta, begitu seterusnya. Jadi effortless beneran. Dan itu ketika bayi lahir itu dia kehilangan segala privilege hidup bersama ibunya tadi, privilege, kemudahan ya, kemudahan untuk hidup di dalam tubuh ibunya. Dan itu akan membentuk awal mulanya pengalaman dia bersentuhan dengan external world. Itu awal dia seseorang individu itu bersentuhan dengan dunia yang sebenarnya. Kalau di kandungan ibu ketika belum lahir, janin itu suhu itu enggak ada namanya janin kedinginan, itu ada. Jadi suhu di dalam tubuh ibu itu adalah suhu yang paling nyaman buat dia. Enggak, kalau lapar haus ya dia merasa lapar gitu, makanan masuk. Udah nggak usah ngunyah, nggak usah ngapa-ngapain, diem aja, nggak ada effort apa-apa. Jadi enak banget jadi janin ya. Ada yang mau jadi janin lagi? Nggak ada ya. Nah seperti itu. Tapi begitu lahir nafas ya, apalagi janin itu kan oksigen itu walaupun hidung itu sudah organ pernafasan nantinya sudah bisa bekerja, tetapi oksigen itu dikirim secara otomatis. Jadi ketika lahir nanti yang otomatis itu sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Maka bayi itu harus bertemu dengan realitas yang dia harus berusaha. Kalau dia mau makan nggak nyaman itu ngasih kode dulu, nangis dulu, nanti ibu ini haus, nah misalnya, nanti baru sama ibunya disusui, dia enak lagi, senang lagi. Nanti kalau di kandungan nggak pernah kedinginan, atau nggak pernah gerah kepanasan, nanti ketika dia lahir, dia udara itu kan beda-beda ya, kadang panas, kadang dingin, kadang gerah, kadang nyaman, kadang pas. Nah ini bayi juga begitu. Kemudian urusan dengan sekresi itu ekskresi, pengeluaran. Kalau di dalam rahim itu ada mode bersih-bersih. Jadi kandungan cairan, bukan ketuban ya, cairan anion di dalam tubuh itu akan berganti secara berkala, secara otomatis. Jadi akhirnya bayi di dalam kandungan itu selalu berada di dalam cairan yang bersih. Jadi dia pipis, pup, ya di situ di dalam sana. Tapi mekanisme tubuh ibunya itu membuat cairan di dalam kandungan itu selalu berganti. Sehingga janin itu tidak perlu effort, tidak perlu berusaha untuk membersihkan dirinya sendiri. Karena fungsi tubuh ibunya sudah melakukan itu semua. Otomatis. Ya. Tapi begitu dia lahir, mekanisme itu sudah nggak ada lagi. Jadi dia harus bertemu dengan realitas di mana pipis nggak enak ya, basah popoknya. Kemudian kalau pup misalnya juga gitu, rasanya kok nggak nyaman ya, misalnya ada basah-basah gitu, nggak nyaman. Akhirnya ini mendorong dia untuk melakukan sesuatu.
Dan akhirnya nanti cara-cara yang dia temukan untuk berdamai dengan keadaan-keadaan yang tidak nyaman, keadaan-keadaan yang baru itu akan menciptakan yang namanya defense mechanism. Misalnya beradaptasi, nanti bayi akan belajar adaptasi. Oh, ibu akan datang kalau aku nangis. Oh, kalau aku lapar, aku nggak nyaman, aku nangis, ibuku datang, dikasih ASI, nanti udah kenyang, enak lagi, bubuk lagi. Oh, kalau habis pipis nggak nyaman, nanti aku nangis, ibuku datang, popokku diganti, terus jadinya aku bubuknya enak lagi. Nah, bayi seperti itu. Jadi bayi akan belajar, dan dari belajar dia ketika masih bayi itulah yang menurut Freud akan menjadi cikal bakal dia untuk modalnya dia untuk belajar berdamai dengan realitas. Sampai di sini sudah bingung? Sudah? Ya, akan membentuk yang namanya insting bertahan. Jadi beradaptasi tadi sebetulnya itu insting bayi untuk bertahan, mempertahankan hidup. Gitu. Jadi menurut Freud itu awal muasalnya defense mechanism itu terbentuknya seperti itu. Walaupun nantinya pada perkembangannya defense mechanism itu akan berkembang lebih kompleks lagi. Begitu tentang ego. Jadi 3 fungsi utama ego. Yang pertama adalah reality testing. Yang kedua adalah ego itu bagian dari identitas, dan yang ketiga membentuk defense mechanism. Itu. Sampai di sini ada pertanyaan?